Nyai ya, jangan panggil aku Nyai. Nyai itu Sarah Wijayanto. Siapa lagi ya? Nyai di aku tuh masanya udah habis. Ami cincinnya bagus, terima kasih. Makin muda ya, terima kasih loh aku disanjung. Ini makin muda karena mungkin aku tuh pikirannya udah nggak negatif. Terus tidurnya sudah teratur, pakai skincare aku sendiri yang premium, yang made in Korea, perawatannya di Bening Klinik. Gitu, jadi makin muda. Skincare-nya berapa? Kamu tinggal cek aja di akun Orange Nikita Mirzani Official Beauty. Itu akun yang asli aku, yang sudah Shopee Mall, yang sudah verified. Terima kasih, selalu jadi motivasi. Masa sih? Ini harusnya kan kalian bilang cincinnya bagus, harusnya ini bisa aku turunkan ke anak-anakku nih, tapi anakku laki-laki sekarang, jadi ini paling kalau ini nggak bisa diturunin ke anak laki-laki aku, tapi mungkin akan aku kasih ke anak laki-laki aku, siapa tahu dia mau jual, terus uangnya ditabung nanti kalau udah besar. Skincare aku aman buat bumil, aman banget. Itu made in Korea. Made in Korea itu rata-rata herbal dan skincare aku ada ginseng merahnya sama ada anti agingnya. Nah, ngomongin skincare nih banyak banget kayak ini yang udah pada jadi apa tuh namanya? Apa sih yang suka ngecek-ngecek skincare tuh namanya? Bukan Bepom. Apa tuh kayak orang ngecek skincare ini itu berbahaya apa segala macam tuh, apa orang tiba-tiba tuh bukan kalau BPOM itu skincare dibikin sebelum. Jadi gini, kalau bikin skincare yang benar itu adalah BPOM-nya dulu. Ketika BPOM itu di approve, baru kita bikin skincare. Cuman review. Cuman rata-rata sekarang orang karena tahu bisnis skincare itu menjanjikan, jadi mereka tuh kadang-kadang suka nyolong BPOM. Jadi BPOM orang ditempel ke produknya, gitu kan. Terus skincare-nya banyak merkuri karena kalian tuh suka pakai skincare yang murah. Yang murah sekali pakai kelihatan hasilnya. Padahal kalau kalian belajar tentang skincare, bahan-bahan berbahaya yang kalian gunakan di badan kalian itu, kalau kalian pakai dalam jangka waktu yang panjang itu bisa merusak organ tubuh. Pertama, bisa mengakibatkan kanker kulit. Kedua, makanya kalian jangan pernah beli skincare murah ya, apalagi dari produk-produk luar. Nah, sekarang juga banyak banget tuh orang-orang sosok nge-review, apalagi ada salah satu dokter yang monyong mulutnya yang suka nge-review skincare orang, padahal skincare dia itu rata-rata tidak ada BPOM-nya. Dan dia sampai detik ini masih aman. Kenapa? Karena dia selalu dibela sama, nggak tahu ya apakah itu buzzernya, apakah itu orang yang pakai skincare-nya, nggak ngerti gue. Tapi rata-rata, jadi dari tadi kan seliweran tuh ngomongin soal skincare nih, pas banget jadi gara-gara orang pada typing skincare. Jadi ada banget namanya ada dokter yang mulutnya monyong, yang katanya jago nge-review skincare orang, tapi skincare dia sendiri tuh berbahaya. Skincare dia sendiri tuh tidak ber-BPOM. Gitu. Kalian tahu lah maksud gua, si Suneo, iya. Suneo tuh kan kayak seolah-olah tuh dia tuh paling pinter ya.
Dia tuh nggak pintar sayang, dia tuh penipu. Dia tuh penipu. Bukan Soneo. Yang gue omongin dokter namanya Soneo yang monyong. Dan dia tuh harusnya udah nggak boleh praktek guys. Kenapa? Karena izin prakteknya itu sudah dicabut. Karena dia lebih memilih untuk terjun ke dunia entertain. Jadi ada dokter, ada dua. Ya, dokter yang cuman mengasih edukasi atau dokter yang kayak dokter Oki. Dokter Oki itu dia tetap seorang dokter, tapi dia sudah tidak boleh lagi yang namanya megang pasien karena dia lebih memilih untuk terjun ke dunia showbiz gitu ya. Nah, kalau si Sonio ini dia masih nyuntik-nyuntikin orang, apalagi yang dia jual itu ada salmon DNA yang ada jarumnya. Jarumnya itu ada jarumnya, jadi dia jual salmon DNA. Pertama, salmon DNA-nya tidak ber-BPOM. Itu kalian bisa cek di. Jadi kalau kita mau cek BPOM tuh sekarang sebetulnya gampang. Itu ada di Google. Kalian cek aja, masukin nomor registrasi BPOM-nya, itu tidak terdaftar sama sekali. Terus kedua, di salmon DNA-nya itu ada aplikator suntik jarum yang terdaftar Kemenkes. Nah, suntik jarum itu tidak boleh dijual belikan, apalagi dipakai di rumah kalau orang yang pinter, yang paham. Soalnya tadi gua lumayan tadi nonton perdebatan Soneo sama orang BPOM atau orang mana gitu. Sayangnya orang BPOM itu nggak bisa ngomong. Coba kalau orang BPOM itu udah gue sikat itu Soneo. Dia tuh tidak dokter atau apa, jangan. Rata-rata skincare dia itu berbahaya dan tidak ber-BPOM. Terus yang dia jual salmon DNA itu tidak boleh dijual belikan. Pertama, karena tidak ada BPOM. Kedua, di dalam salmon DNA ada aplikator jarum. Ya, jarum itu aplikator itu hanya boleh dipakai di klinik dan disuntikan oleh dokter. Tapi dia jual bebas di apa tuh? Kalau online tuh namanya dia jual bebas di e-commerce ya. Jadi orang bisa pakai di rumah dengan aplikator jarum suntik tuh nggak boleh. Apalagi jarum suntik itu terdaftar di Kemenkes. Nah, itu sebetulnya patut dipertanyakan. Kenapa Kemenkes bisa taruh, atau jangan-jangan dia hanya beli aja itu jarum karena jarum itu tuh terdaftar banget di Kemenkes. Kalian beli deh produknya, kalian cek bener nggak ada aplikator jarumnya. Bahkan dia sendiri pun ngomong ini aplikator. Memang itu aplikator, tapi itu ada jarum dan ada daftar Kemenkes yang tidak salmon DNA, karena salmon DNA itu yang asli itu hanya ada di 3 rumah sakit yang sudah terdaftar. Gua nggak tahu yang disuntikin, yang dia bilang katanya di kliniknya ada salmon DNA. Gua rasa bukan salmon DNA, salmon ikan lele gua rasa itu. Kalian harus edukasi juga. Gue memang bukan seorang dokter, tapi gue tahu banget yang namanya salmon DNA, terus apa lagi? Suntik, apa tadi yang gue bilang? Apa tuh? Apa sih yang gue ngelakuin di Swiss itu? Stem cellnya dia yang kata dia punya stem cell bisa disuntikan di klinik, itu bukan stem cell. Ya, itu bukan stem cell. Ya, pertama itu bukan stem cell, itu nggak asli dan itu tidak. Setahu gua, kita bisa belajar di Google sebetulnya. Apapun kita bisa belajar, kita bisa baca di online. Stem cellnya dia itu bukan stem cell yang disuntikan, karena stem cell yang asli itu hanya boleh disuntikan di rumah sakit 3 yang terdaftar di Indonesia. Gitu. Jadi kalian jangan ketipu ya, jangan karena dia seorang dokter atau apa, terus kalian beli, jangan. Produk dia berbahaya semua, rata-rata nggak ada BPOM-nya. Tah, tuh, gue kasih tahu ya. Karena kalian duluan nanya tentang skincare, jadi gue kasih tahu ya. Soalnya gue gemes kalau kalian so-soan diedukasi sama dokter, tapi dokternya juga nipu. Itu kan nggak boleh. Itu membahayakan. Terus ada lagi orang-orang banyak banget yang jual skincare. Kak, ini aman gak untuk bumil? Padahal di komposisinya nggak dibolehin untuk bumil. Tapi kalian karena biar produknya laku, kalian bilang nggak apa-apa buat bumil. Jangan ya, kasihan. Orang itu udah mah nggak punya uang, pengen mukanya bagus tapi ditipu, jangan. Makanya gue tuh jualan mungkin paling slow ya, karena buat gue
orang yang beli produk gue itu segmented banget, orang-orang yang memang benar-benar mengerti akan ingredients, tahu ya bagus buruknya segala macam. Kalau gue begitu orangnya. Terus nggak ada tuh skincare yang bisa bikin putih muka, tuh nggak ada. Skincare tuh bikin glowing, bikin cerah, bikin sehat, ya itu gitu. Kadang-kadang gue suka bingung ya, sosial media ini tuh kadang-kadang dijadiin tempat bener bisa jadi bener, yang bener bisa jadi salah gitu. Gua itu bikin skincare sampai jauh-jauh ke Korea, kenapa? Karena setelah gua cari tahu dan gua pelajari, anti aging yang asli itu sama kolagen yang asli itu di Indonesia tuh belum mumpuni. Makanya gue itu belum mumpuni. Makanya gue jauh-jauh sampai ke Korea gitu. Dan produk gue tuh nggak ada yang murah. Even orang-orang pada jual diskon gue nggak pernah ikutan. Kalau dia bilang, well, be happy